Ya, berita tentang tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah, ini gua nggak nyangka ternyata menarik minat beberapa pemberitaan, bahkan beberapa konten kreator, bahkan RJL5 aja, gitu yang notabene adalah konten horor, juga mengupload berita ini gitu di Instagram ya. Kalau misalkan mereka aja berminat tentang isu ini, tentang Timur Tengah, apalagi gua yang sebenarnya basicnya adalah Timur Tengah ya. Jadi 2 hari yang lalu pemberontak Timur Tengah yaitu Tahrir Asyam itu berhasil masuk ke Damaskus yang sebelumnya menguasai Aleppo. Gitu. Aleppo itu merupakan bisa dikatakan pintu gerbangnya menuju Damaskus lah gitu ya. Kalau bahasa kita ini kota penyangganya gitu ya. Kota penyangga ibu kota. Jadi di Suriah itu beribu kota di Damaskus, ya. Kota yang udah ditinggal sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Jadi sejarahnya itu banyak banget. Ya, salah satu kota penyangganya itu adalah Aleppo gitu yang dianggap sering jadi pintu gerbangnya kalau mau ke Damaskus katakan gitu. Nah, Hayatu Tahrir Asyam itu jadi mereka berhasil masuk ke lewat Aleppo, dari Aleppo ke Damaskus. Lalu kemudian secara tidak terduga ternyata mereka berhasil gitu ya menumbangkan rezim Bashar al-Assad gitu ya. Untuk kalian semua yang memang minat tentang isu Timur Tengah, gue ngebangun channel namanya Zona Timur Tengah dan bahasan ini bakal gue jelaskan jauh lebih lengkap di channel tersebut ya untuk membagi-bagi lah gitu ya. Karena kemungkinan di sini adalah penyuka musik di channel ini ya. Dan ya seperti kalian juga gue memang suka musik juga. Gue vokalis dulu. Gue vokalis sampai sekarang ya. Gue vokalis. Cuman belum nemuin band yang pas mungkin ya. Oke. Di Bashar Assad itu jadi dia itu seorang presiden yang udah menjabat di Suriah sejak tahun 2000 gitu ya. Menggantikan peran ayahnya Hafiz al-Assad. Oke, sebelumnya gini, sejarah di Suriah itu jadi mereka itu emang sering banget atau bahkan mungkin sebagian besar sejarah mereka itu perebutan kekuasaannya itu tinggi banget. Ya tercatat presiden yang relatif memang sesuai periodenya itu hanya satu orang yaitu eh, Al-Quwatli ya, Khadim Al-Quwatli yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1949 dan itu adalah presiden pertama sejak Suriah merdeka secara penuh dari Britania. Sempat jadi negara ini tuh pernah menjadi Republik Arab Bersatu bersama Mesir, tapi itu hanya sebentar, cuma bertahan paling 2 tahunan ya. Sejak saat itu mereka berganti-ganti lagi kepemimpinan, jadi belum jadi belum ada yang selesai dalam satu periode, jarang banget di Suriah itu. Sampai akhirnya Hafiz al-Assad itu dari tahun 1971 dia langgeng tuh kekuasaan sampai tahun 2000 gitu ya. Nah, dari tahun 2000 anaknya ini si Bashar al-Assad ini dia mencalonkan diri sebagai presiden Suriah dan dia jadilah presiden Suriah dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi rezim Assad ini memang ya otomatis secara nggak langsung kita kita bilang bahwa mereka adalah penguasa Suriah meskipun bentuknya adalah republik ya. Yang mana mereka punya jabatan itu kalau satu periode itu ya 4 tahun. Cuman sampai kemarin tahun 2021 aja Assad itu udah kepilih dari 4 periode ya dengan kemenangan telak 95,1% tuh. Ya cuman pemilu is pemilu ya kayak gitu aja. Apalagi di pemilu negara-negara republik ya. Dan apalagi di Arab itu memang kental banget uh, apa ya disebutnya itu tribalisme. Tribalisme itu adalah dukungan dari klan ya. Jadi ada yang namanya suku, ada yang nama klan. Nah, di atas suku ini ada yang disebut klan. Dari klan, jadi klan itu kumpulan dari berbagai macam suku. Nah, klan-klan ini berkumpul mendukung kepemimpinan suatu negara. Nah, itu yang disebut tribalisme yang gue pelajari di perkuliahan. Termasuk di Suriah juga. Makanya dulu presiden-presiden di negara-negara Arab itu ya langgeng-langgeng kekuatannya. Kan dapat dukungan dari klan-klan yang berkuasa di negara-negara masing-masing gitu ya. Dan rata-rata ya hampir semua negara Arab yang katanya republik nggak berjalan juga republiknya. Gitu. Jadi ini saya sih ya sistem republik itu berjalan di negara Arab. Di negara kita pun ya cukup sulit gitu kan. Di negara Arab jauh lebih lagi gitu kan. Karena mereka terbiasa dengan tribalisme itu. Nah, Assad ini dia memenangkan pemilu terakhir tahun 2021 dan kemarin pemberontak Suriah dari Hayatu Tahrir Asyam ini berhasil
membuat Presiden Assad itu kabur ke Moskow, Rusia. Dan di Moskow, Assad mendapatkan suaka dengan alasan kemanusiaan. Ya, umumnya memang presiden-presiden yang digulingkan itu, mereka akan pergi mencari suaka, dan itu sudah memastikan biasanya, berarti si presidennya itu dia sudah mengundurkan diri alias sudah tumbang di negaranya, dan artinya kekuasaan di negara itu sudah diambil alih. Sudah diambil alih dari pemberontak. Kalau memang pemimpin itu sampai ke luar negeri, kayak waktu di Sri Lanka, kayak di Bangladesh, kayak di Afghanistan ya, yang kayak gitu. Jadi pemimpin itu udah kabur ke luar negeri ya berarti otomatis yang menguasai negara itu adalah ya pemberontak dalam tanda kutip ya. Nggak ngomong dulu pemberontak itu artinya konotasinya negatif, tetapi di sini pemberontak itu artinya dia yang melawan pemerintahan dengan sebab-sebab tertentu, bisa dengan ketidakadilan, bisa dengan karena ketidakpuasan dan lain sebagainya macamnya. Jadi artinya dari pemberontak ini juga mereka melakukan itu karena apa? Karena memang nafsu kepemimpinan atau karena memang ingin memperbaiki negara. Nah, ya di situ kita belum bisa menyimpulkan sampai ke situ ya. Cuman yang jelas ini dari sejak Arab Spring ini memang Suriah itu sudah dilanda perang saudara. Jadi ketika ada suatu negara itu ada revolusi, ada reformasi segala macam, itu pasti ada bantuan dari negara asing gitu aja. Nah, jadi apakah reformasi atau revolusi itu kepentingan mereka sendiri atau ada kepentingan negara lain? Nah, itu yang nggak bisa kita tentuin. Jadi belum bisa kita tentuin di Suriah itu apakah akan lebih aman ketika Assad tidak menjabat atau justru malah lebih buruk. Kayak misalkan Irak di zaman Saddam Hussein, Libya di zaman Muammar Gaddafi, mereka tuh jayanya luar biasa. Lalu mereka adakan pemberontakan, reformasi untuk mengganti pemimpin yang dianggap mereka diktator. Ternyata sampai saat ini, ya negara mereka belum membaik juga, malah lebih memburuk. Nah, jadi Suriah ini akhirnya menyusul negara-negara saudara yang lainnya di negara Arab yang menumbangkan pemimpinnya, gitu ya, yaitu Bashar al-Assad. Jadi, apakah ini titik balik Suriah? Ya, gue sih cukup pesimis juga, tetapi kita saksikan aja, karena nggak gampang juga kita menilai suatu negara itu ya. Ya memang sih gue berharap itu memang itu kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan negara mereka sendiri, kayak Iran lah gitu. Iran itu dulu kan dia itu monarki menjadi republik Islam dipimpin Ayatullah Ruhollah Khomeini. Sekarang luar biasa. Gue bilang menurut indikator gue ya, menurut parameter gue ya, luar biasa dalam artian ya nggak berlarut-larut dalam situasi sulit gitu kan. Jadi mereka bangkit. Meskipun sampai saat ini banyak kerapuhannya, banyak kelemahan-kelemahannya, itulah dinamika dalam suatu negara ya. Ada yang fakta uniknya adalah ternyata pertahanan Suriah itu dipimpin oleh saudaranya Bashar al-Assad sendiri, yaitu Mahir al-Assad. Nah, di situ gue bilang ada konflik interestnya yang tinggi banget, makanya kekuatan militer suatu saat bisa rapuh gitu. Maka akhirnya para pemberontak pun dia gampang masuk ke Damaskus gitu. Atau pejuang atau pemberontak, kita masih sebutnya pemberontak ya, karena belum ada pencapaian resmi, belum ada klaim resmi. Untungnya para pemberontak masih mau memberikan jalan damai kepada pemerintah yang berkuasa, dan Perdana Menteri Suriah ternyata lebih memilih berada di Suriah dan memilih berada di rumahnya untuk berunding dengan pemberontak, dan itu jalan yang luar biasa banget, jalan diplomatis yang, dan bahkan gue sendiri nggak nyangka dengan hal itu, yaitu Muhammad al-Ghazali kalau nggak salah ya, Muhammad al-Ghazali al-Zizi kalau nggak salah namanya, karena yang nggak eksis juga nama PM di Suriah itu ya. Jadi dia tetap di Suriah, dia tetap memberikan jalan damai kepada pemberontak, dan pemberontak pun yang pimpinannya itu dengan pimpinan pemberontaknya itu mau berunding dengan pemerintah. Jadi dua hal ini mau berdamai nih. Nah, itu kesempatan yang baik banget, dan itu jarang terjadi gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan aja, makanya gue bilang mudah-mudahan memang ini kepentingan mereka untuk negara mereka, bukan untuk kepentingan dari faktor luar negeri gitu ya. Karena masih mau memberikan jalan damai untuk penyelesaian masalah negara mereka, dan itu yang gue salutnya gitu di Suriah itu gitu. Dan bahkan pemimpin dari HTS-nya sendiri menyerukan jangan ada tembakan perayaan kemenangan gitu ya. Nah di situ kita harus apresiasinya gitu. Bagaimana jalan damai masih bisa ternyata ditempuh dengan kondisi yang luar biasa kacaunya itu. Suriah itu negara yang indah, bro. Negara yang luar biasa, salah satu negara terkuat di negara Arab. Dan ya harus rapuh juga di tangan beberapa penduduk ya. For information juga bahwa
Di salah satu postingan di IG itu yang Persatuan Mahasiswa Indonesia di Suriah ya menyatakan bahwa ketika terjadi pemberontakan pertama kali itu mereka itu kayaknya logatnya bukan orang sini pada ketika pertama kali itu. Jadi artinya gini ya, di Sunda ya, Sunda Sumedang sama Sundanya misalkan Purwakarta itu ada beda ya. Bahkan dari Sundanya Bandung aja udah beda. Nah, gitu juga dengan Suriah. Suriah itu Arab, oke, Yordania Arab, oke, sekelilingnya Arab semua, tapi pasti ada perbedaan logat, ada perbedaan dialek, bahkan ada perbedaan penyebutan. Gitu. Nah, mahasiswa itu bilang ini kayaknya bukan orang sini yang jadi provokatornya gitu. Itu yang berita yang gue terima di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Suriah gitu ya. Jadi artinya pemberontakan zaman dulu itu diprakarsai oleh siapa? Mereka sendiri belum pernah lihat. Dan berasalnya juga dari kata Daraa yang notabene-nya adalah kota terpencil di Suriah yang orang nyebutin aja itu di mana ya, nggak banyak orang tahu gitu kan. Nah, tetapi sekarang ya kita juga nggak bisa nilai apakah itu lanjutan dari dulu, nggak bisa nilai juga. Kita hanya bisa menyaksikan gimana ke depannya kelanjutan di negara itu, bagaimana kelanjutannya kehidupan di negara itu, apakah ini lebih baik atau enggak. Yang mudah-mudahan lebih baik. Kalaupun enggak, ya gue pun nggak kaget. Oke, segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.